Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah Haji Kolbu, para muridin, para salikin yang sedang di pondok, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kolbu kita di dalam kitab Syi'rul Asrar. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita memasuki bab yang keempat sesungguhnya, tentang beberapa jenis roh yang ada di dalam diri kita. Dan kita sudah diajarkan beberapa pertemuan yang lalu, roh itu kalau alam ada 4, ada nahut, ada malakut, ada jabarut, ada lahut. Sekarang kalau ruh itu ada ruh jismani yang ada di dalam berada kita. Amalan adalah jawarih, amalannya adalah tarik syariat. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan bahas tentang ruh sultani. Yang kedua yang hari ini kita akan bahas adalah ruh ruwani dulu, ada di dalam kolbu. Kemudian yang ketiga nanti ada ruh sultani, itu ada di fuada, artinya lebih tinggi dari kolbu, dari hati. Dan yang keempat nanti ada alam atau ruh qudsi yang ada di dalam sirun, rahasia dan rasa. Nah, karena itu kita lanjutkan. Kalau yang kemarin, orang kalau masih ruhnya itu ruh jismani, amalannya adalah syariat, dia belum bertorikoh. Sholat tapi melayang, ngaji lek eling, yen ya, yen eling lek dikandani, kalau diingatkan baru ngaji. Itu yang awas-awas itu loh, yang one week one juice itu odos, one day one juice. Besok sudah hari terakhir, baru ini diingatkan baru ngaji. Syariat itu, belum hatinya yang bicara. Nah, karena itu kita akan melanjutkan hari ini, yaitu roh ruwani. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hanutur ruhir ruwanil al-qalbiyun. Wa hanul ruhi, adapun wadah roh ruwani, al-qalbun itu adalah kolbu. Wa mata'uhu ilmu thariqah, dan modalnya amalannya sehari. Orang yang sudah ar-ruhu ruwani, dia adalah sudah at-thariqah, sudah masuk thariqah. Coba bayangkan, orang kalau syariat itu ya jawarih, badan saja amalnya, hatinya enggak khudur, hatinya tidak khusyuk. Tapi kalau sudah insya Allah kita berthariqah, wawa fi ruwanil kolbu, itu adalah ruh ruwani yang ada di dalam hati kita. Orang mengatakan at-thariqah amalul kolbi, orang yang berthariqah itu amalannya sudah di hati, bukan hanya di jismani. Bapak sekalian, wa mu'amalutuhu istighaluhu bil asma'il arba'il ula
Dan cara mengolahnya agar tarekat ini jalan, hatinya bersih, itu dengan menyebutkan isbil asma'il arba'idul ula, yaitu menyebut nama Allah yang pertama. Al-ula nanti ada dibagi ya. Al-ula itu apa? Mahua ya. Diucapkan al-ula binutkin wala hurufin. Cara bertoriko itu bila nutkin tanpa suara, wala hurufin tidak ada huruf. Semua amalannya di dalam hati. Dikirnya ismudat itu Allah, Allah di dalam hati. Fi kullin nafasin, setiap nafas yang keluar masuk kita selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. Ya. Apa yang arba'atul ula? Arba'atul ula itu adalah la ilaha illallah nafi isbat. Allah itu adalah ismudat. Ada di dalam hal tertentu, orang kalau sudah fana wal baqo, maka dia menyebut zikirnya itu huwa. Huwa itu huwa Allah. Ada al-hakun hak. Sehingga ada orang yang hu. Tapi ini dilakukan hanya orang yang khusus. Tapi kalau orang awalan minat tariqah firruhul ruwani wa huwa fil qalbi, maka amalannya Allah dan la ilaha illallah. Allah fisir, Allahnya di dalam hati. Khofi, la ilaha illallahnya pakai nafi isbat yang diambil dari perut yang tidak bernafas itu. Dia Bapak sekalian ya. Apa yang ingin saya sebutkan, kalau orang sudah pada ilmu thariqah fil qalbi itu, maka dia sudah pada tingkat menurut Imam Al-Qusairi itu sudah menamakan muhadaratu fil qalbi, menghadirkan hati di dalam kesehariannya. Ya, sholat pakai hati, bekerja pakai hati, ya, mencintai dengan hati. Bukan mencintai istri suaminya pakai mulut, aku I love you ya. Nah, habis itu menyakiti antara suami istri, lah, bukan itu. Kalau sudah bakat thariqah pakai hati, mencintai betul fil qalbi, bekerja dengan hati. Nah, menghadirkan kolbu itu akan meningkat pada al-mukasyafah. Dia bisa menyingkapkan alam ruhani kita. Al-mukasyafah, mengapa kita disingkapkan itu karena mahabbah. Di dalam ilmu tasawuf disebutkan al-mahabbatu asasul ma'rifat. Orang yang mahabbah kepada Allah, orang yang mahabbah pada Rasulullah, itu adalah awal dari munculnya makrifat seseorang. Mahabbah ilal zauji, kepada istri, ya, kepada suami, maka itu adalah menyingkapkan. Ibu bapak sekalian yang sudah nikah 30-40 tahun, saya berapa ya? 37 tahun saya, hampir 38. Saya tahu istri saya itu lagi marah, ingin beli sesuatu yang saya larang, dia diem, itu sudah saya tahu. Sebaliknya saya, aduh hari ini kok nggak ada sayur lodeh pakai lodo ya, saya diem makan sudah nggak nafsu. Oh, istri saya udah bikinkan sayur lodeh pakai lodo itu, nanti pakai layur, pakai ikan asin. Oh, sudah tahu. Itu apa? Karena mencintai disingkapkan atas rahasia-rahasia yang kita cintai. Betul Bapak Ibu? Sahih kan? Ya. Ya deh. Bapak Ibu sekalian, aduh ini kok mencurung wajahnya, nggak bercahaya, ini apa ini? Oh, minta tas. Suaminya gampang, kalau suami itu gampang, urusan makan, urusan teh, urusan kopi, udah bikinin teh, bikin kopi, udah senyum kok suami itu. Betul? Ya, bapak-bapak itu loh ya. Karena apa? Al-mahabah. Kalau al-muhabah itu sudah
al-mukasyafah, disingkapkan rahasia yang ada di dalam hati yang kita cintai, gitu ya. Satu tingkat adalah al-musyahadah, menyaksikan terhadap penyaksian ruhani kita di dalam ibadah-ibadah kita. Muhadharah artinya menghadirkan itu dituntun oleh akal. Artinya tafakur, oh dunia ini begitu hebat, mesti ada yang buat ini. Siapa yang membuat? Allah. Nah, itu tafakur. Al-mukasyafah dibimbing oleh amaliyah. Karena cinta kita tadi kan, kalau mencintai suami ya bikinkan teh. Itu artinya ada amalan. Ya, kalau mencintai istri, jangan menyimpan harta uang seorang laki yang disimpan yang istrinya tidak tahu. Bahaya. Udah, ada sesuatu yang disimpan. Kasih temua, rekening yang ada, istri harus tahu. Karena apa? Ini sudah al-mukasyafah, disingkapkan. Tidak ada rahasia antara Allah dengan kita, kita terhadap Allah. Suami kepada istri, itu namanya al-mukasyafah. Wal musyahadah, musyahadah artinya menyaksikan, ya, dan itu adalah ditarik dari ma'rifatullah. Ya, ini di dalam kitabnya Risalah Al-Qusyairah fi ilmin at-tasawuf, di dalam ilmunya ilmu tasawuf. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang saya sebutkan tadi ada 4 amalan fitorikoh kolbi tadi, yaitu Allah, la ilaha illallah, ditambah ada namanya al-haqqu, dan juga adalah huwa tadi, huwa Allah. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kita mulai harus tahu ya, kita itu sekarang sampai mana kita itu. Umur 40, umur 50, umur ya Allah 60-70, kualitas ibadahnya kok begini aja, itu gimana sih? Apa nggak sedih lihat gitu tuh kita? Kita harus introspeksi loh ya. 60-70 ya Allah, gelimpang, gelimpung, keluntrung sana, keluntrung sana. Datang, ngobrol sampai jam 2 malam. Organisasi yang nggak jelas diikuti. Untuk apa? Menungsoy loh, ngobrol sampai jam 1, jam 2. Nggak ada manfaat. Tidur jam 9, 10, jam 2, jam 3 bangun. Itu baru namanya orang yang bertoriko. Jam loro masih ngobrol, rapat rono, nge-share. Apa itu? Di statusnya gerudak-geruduk sana, reuni tipis-tipis, ya Allah. Tuh tepuk jidat ini. Umur sudah 90, umur sudah 40, umur 50, tapi tidak berkualitas. Nah, ini yang kita harus lakukan, namanya ar-ruhu ruwani fil qalbi, dan itu kita jalankan melalui hati, dengan hati tanpa suara, tanpa huruf. Min usulil asma'i isna asyarah, dari 12 yang inti dari inti apa yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah, itu jumlahnya 12. Makanya Naqsyabandi itu makomnya ada 12 untuk menjawab dari apa? Dari tingkatan kita itu menurut substansi dari kalimat la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, seperti yang disampaikan, difirmankan oleh Allah, Qulid Allah awid ur-Rahman ayyuhama tud'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu seru, dia Allah mempunyai asma'ul husna. Substansi asma'ul husna wa ismu dzat. Semua zikir selalu nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lah kan ada Allah, coba kan? Allahu Akbar.
Astaghfirullahaladzim. Semua ada Allah. Jadi Allah itu adalah ismu dzat. Zat yang tunggal, nama aslinya itu Allah. Karena itu Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Fi kulli halin sa'atin nafsin, ya. Setiap saat, waktu, nafas kita itu menyebut nama Allah. Fil qalbi. Nggak usah ikut rapat Allah, Allah loh, ribet semua, hati aja gitu loh. Ya, Bapak sekalian itu. Mengapa maaf Naqsyabandi itu selalu di qalbi itu di situ kelebihannya. Orang nggak tahu kita zikir. Itu namanya zikrullah darul anjuman fil qalbi. Kita berkholwat di tengah keramaian. Sebetulnya kita tertuju, tapi orang rame. Ya, itu adalah cara berthariqah Naqsyabandi yang diajarkan fil qalbi tadi. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah sampaikan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Maka Allah mempunyai asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah. Itu yang kita biasakan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, ya Fatahu, ya Razzaq. Ya Allah, ya Latif, Engkau maha lembut, ya Hayyu ya Qayyum, ya Fatah maha pembuka, ya Razzaq rezeki. Diglontor rezeki. Ora tau nyebut nama Allah njaluk diglontor rezekine itu piye sih menungso itu? Maaf ya. Njaluk surga tapi nggak pernah nanam surga. Kita biasakan, mari kita sekarang bersihkan hati kita. Maka dengan demikian wahadhihi isyaratun ila annal asma'u muhallul sukhli wa wal ilmu batin. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah, asma'ul Allah adalah tempatnya apa? Tempat untuk mahalul sukhli, menyibukkan diri dalam hal batin. Tempat menyibukkan diri itu Allah. Wa ilmul batin, dan itu adalah ilmul batin. Al ilmul batin fawa qalbun. Yang batin kan hati. Bapak sekalian ya. Maka dengan demikian, Bapak, kita lanjutkan sedikit. Adapun makrifat wal makrifatu natijatu asma'ut tauhid. Sedangkan makrifat adalah hasil dari menzikirkan asma tauhid. Jadi mengesahkan Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, innallaha tis'atan wa tis'inas ma'an man akhosaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasainya, artinya menguasai itu mengamalkan. Dulu saya pernah, siapa yang menghafalkan boleh, tapi diamalkan, maka dia masuk surga. Beliau juga bersabda, al-darsu harfun wa tikroful alfun. Belajar itu sebanding dengan 1 huruf, sedangkan mengulang-ulangnya dalam zikir sebanding dengan 100 huruf. Artinya lek wong nyebut 1 zikir sekali ya 1. Tapi kalau mengulang-ulang dan itu menjadi kualitas zikir kita, maka kualitasnya sama dengan 1000 huruf. Artinya kalau menyebut nama Allah dengan hati, dengan berthariqah, itu kualitasnya sama dengan orang yang tidak berthariqah menyebut nama Allah. Karena hati kita yang hadir, kualitasnya. Itu ya Bapak sekalian. Wal muradu minal ikhsa'i ayyakuna man'utan biha. Yang dimaksud dengan isyad, artinya menguasai pada hadis tersebut, di sini adalah akhlaknya ke dalam diri kita. Ya. Ya, bi akhlaqiha wa mutakhalliqan bi akhlaqiha. Akhlak Allah kemarin apa? Yang teman-teman naik di maqam muraqabah sifat. Allahu kamaliyatus sifat.
Allah itu memiliki sifat yang sangat sempurna. Tidak ada kekurangan. Lah itu kita coba. Allah Ar-Rahman, kita Ar-Rahman. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahim. Kita Ar-Rahim. Mencintai sesama manusia. Gitu ya Bapak. Jadi caranya itu diakhlakkan. Wahadi asma'ul isna asara usulya asma'illah ta'ala ala adadi khurufil la ilaha illallah. Ya, maka dengan demikian 12 asma Allah disebut di atas merupakan pokok dari seluruh asma Allah. Jumlahnya 12 dengan jumlahnya itu adalah jumlah huruf dari kalimat la ilaha illallah. Fa hurufun hadhil kalimatus na asyara harfan yang jumlahnya 12 huruf. Fa ambata ta'ala fi atwaril qulub. Lalu apabila orang itu membiasakan menyebut Allah la ilaha illallah itu sesuai dengan tingkatan di dalam kolbu kita. Artinya begini Bu, saya sebutkan kemarin, kolbun itu kan ada 4 tingkatan. Ada kolbun dalam arti gumpalan darah, kolbun dalam arti fuad, kolbun dalam arti as-sudur, kolbun dalam arti basiroh. Kalau orang sudah hakikat itu basiroh. Nah itulah. Tapi kalau kita orang syariat hanya kolbun pada umumnya. Memang ini panjang, ini kalau dibahas panjang. Kita teruskan saja ya kitabnya itu ya. Pada saatnya kita bahas. Fa'ambatallahu ta'ala fi atwaril qulub yang bisa ditetapkan di dalam tingkatan kolbu kita likulli harfin isman wahidan, maka setiap hurufnya mencukupkan satu nama Allah saja dan setiap alam rohani mencakup 3 asmanya walikulli alimin thalathan asma'an fa yusabbitu ta'ala biha qulubul muhibbin. Dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu ditancapkan 12 nama di dalam kolbun kita. Untuk siapa? Lil muhibbin, seperti kita yang dikasihi oleh Allah. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kama qala ta'ala yusabbitullahu alladzina amanu bil qabulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di dalam surat Ibrahim ayat 27 itu artinya orang yang menyebut Allah hatinya diteguhkan. Wa anzala alim sakinatul unsi, lalu Allah menurunkan pada kalbu mereka ketenangan karena intimnya dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, sudah bisa nangis kalau sholat malam? Suka nangis. Ya. Sudah gugluk kalau lagi berdoa? Gugluk itu terseduh-seduh. Itu berarti Anda sudah fil unsi, sakinatul unsi. Tempatnya itu sudah ada ketenangan. Kalau sudah nyebut Allah sholat malam itu rasanya aduh, indahnya di situ. Itu namanya adalah lazzatul munajat. Lezatnya bermunajat pada Allah ketika dia sudah sakinatul unsi, sudah intim, yang sakinah, yang menjadikan diri kita itu tenang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tuh, litas kunu kan sakinah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, wa ambati fiha sajarat tauhid, dari keintiman pada Allah itulah tumbuh di dalam kolbu kita adalah pohon tauhid. Ya, tauhidnya menjadi kuat. Hanya Allah yang ma'iyah, yang menentukan, yang menolong kita, bukan manusia. Ya. Ojo wedi-wedi rek wong itu. Astagfirullah. Wong itu saiki seneng karo wong karena kebutuhan. Lek butuh baru ngerapek-ngerapek, betul? Wah, siang malam nge-WA karena lagi butuh. Enggak pakai hati. Nah, Gusti Allah itu enggak ngono.
Kalau kita dekat dengan Allah, Allah kasih dalam. Jangan lari sono, lari sini, nyut-nyutan. Yen ele ngaji. Gitulah. Karena apa? Tidak sakinatul unsi. Ya. Fa'bal fi tahti ya usluha thabitun fil adhi sabi'ah. Kecintaannya, keintiminnya itu diibaratkan seperti di dalam ardhis sabi'ah, menghunjam apa ya, sapitu ya. Sapitu itu ada tingkat 7 ya, yang ada di bumi, tahtithara wa faru'a fis sama'is sabi'ah, dan kuat ke atas seperti langit di sab 7, bal ila fi fauqul ars. Bahkan kalau kita menyebut nama Allah, zikir nama Allah khususnya malam hari itu arsnya itu goncang. Sehingga mengapa ibu-ibu nangis itu kalau tengah malam itu karena nyampe ke langit. Tandanya itu ada. Karena hatinya bersih. Sehari dibersihkan menyebut nama Allah 72.000 kan sekarang. Masa nggak bersih? Bersih. Kalau nggak pernah nyebut nama Allah, ya gimana Allah? Aduh, mau masak kendilnya apa itu kotor ya nggak bisa dimasak. Ibu, bapak mau masak apa ya istilahnya apa ya? Kuali ya. Ya, kuali yang pakai aluminium namanya apa? Panci. Pancinya itu kotor, nggak masak lagi nggak bisa, harus dibersihkan, gitu loh Bapak sekalian. Kalau nggak gitu nggak ada rasa. Nah, gitu ya. Kama qala ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Allah, kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'a fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Karena apa? Karena menyebut nama Allah fi kulli waqtin khalin wasa'atin. Waribhuhu khayatul qalbi. Maka dengan demikian orang seperti ini adalah hayatul qalbi, hatinya khayat, hatinya menyalabung gitu loh ya. Kalau listrik itu nyalakan alam, kalau bertorekoh nyalakan di hati ya. Mohon doanya ya, saya menjadi mudir ali torekoh Naqsyabandiyah Mutabaroh ya. Mohon saya kuat karena harus menyalakan hati manusia. Dilalah Allah kasih tugas saya menjadi komisaris di PLN, menyalakan rumah ibu-ibu. Nah, tapi sebagai mursyid menyalakan hati para murid dan masyarakat luas. Allah ya Rahman ya Rahim, nikmatnya hidup kalau dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Waribhudu hayatul qalbi, mengolah ruani itu adalah kalbunya hidup. Wa musahadatu fi alamil malakut, orang kalau sudah thariqah bisa masuk ke alam musyahadah fil alamil malakut, naik ya, tidak nahud lagi ke malakut. Wa mislun nutqil batin, dan dia adalah menyaksikan kenikmatan ya hidupnya itu dalam batinnya, bilisani muhafadzah asma'il batin, dengan menyebut maaf saya ulang, lihat ini ya, wa mislam wahzatil jinan wa ahliya wa anwari malaikatah, dan sinar malaikat itu ada di dalam kita. Wa mislun nutqil batin bilisani bi mukhafati asma'il batin, maka dia itu selalu memberikan cahaya-cahayanya asmaul batin, apa yang di dalam batin kita, bila nutkin wala harfin, meskipun di dalam zikir kita itu la nutkin la harfin, tidak ada suara
tidak ada huruf, tapi di dalam hati kita tercerahkan pada Allah. Wa maskanu fil akhirah jannah asaniyah wa ya jannatun naim, maka tempat roh ruwani ini nanti di akhirat adalah surga kedua, jannatun naim. Gitu ya Bapak sekalian. Kemarin ada pertanyaan, kalau tidak bertarekah masuk surga? Masuk surga, tapi tidak cepat. Saya ke Bandung itu ya 40 menit pakai bus karena bertarekah. Kalau jalan kaki pakai sepeda motor telung dino. Lah, orang yang tidak bertarekah artinya hanya pada jismiyah syariat saja, tempatnya fi jannatil ula wa ya jannatul ma'wa. Dia hanya masuk di jannatul ma'wa. Tapi kalau orang sudah bertarekah itu sudah jannatun naim, lebih baik gitu loh. Alhamdulillah. Demikian Bapak sekalian, ini udah cukup ya hari ini ya. Hari ini kita yang Sabtu lalu kita bicara tentang ruh jismani. Sekarang ruh ruwani. Insya Allah besok Sabtu yang akan datang kita bahas ruh sultani. Nah, ya, itu ada di fuad. Fuad itu lebih tinggi dari kolbun. Ya, nanti yang terakhir sesuai tingkatannya adalah roh qudsi wa huwa fisirun, rasa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.